Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima pelayanan firman dengan mengawalinya di dalam doa saya hantarkan. Bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih setiamu, untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang selalu baru yang boleh kami terima setiap pagi. Kami menyatukan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih berada dalam kondisi haus dan lapar akan kebenaran firman. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membuka mata hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan boleh melakukannya hari lepas hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut kami hanya seturut dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampunkan setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Terimalah setiap pertobatan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan pada pagi hari ini ada 4 bacaan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 19. Kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 4. Bacaan kedua dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Dan bacaan Injil dari Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Saya akan bacakan Injil Lukas 24 untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat ada padaku." Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Selamat pagi. Tema khotbah pada pagi hari ini diberikan tema bertobat dan menjadi saksi kebangkitannya. Bertobat dan menjadi saksi kebangkitannya. Minggu ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga, di mana kita menghayati peristiwa besar yang mendasari iman kita, yaitu penebusan hidup manusia dari hidup lama yang penuh dosa menjadi hidup baru dalam keselamatan kekal. Minggu ini juga diperingati sebuah peristiwa besar dalam kehidupan emansipasi wanita, yaitu peristiwa perubahan hidup wanita yang sebelumnya hanya sebagai kaum kedua menjadi kaum yang sepadan dengan kaum laki-laki. Merangkai dari dua peristiwa besar dalam hidup umat Kristen dan juga hidup para wanita, ada garis merah yang bisa dijadikan kata kunci, yaitu perubahan. Perubahan dari hidup dalam kuasa maut, dalam kuasa kematian, menjadi hidup dalam kebangkitan. Perubahan dari gelap menjadi terang. Perubahan yang kita alami ini yang menjadikan kita mampu secara benar dan yakin menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika peristiwa Paskah, ada satu tradisi kecil, terutama bagi anak-anak sekolah minggu, hal yang kecil tetapi istimewa dan biasanya selalu dinantikan, yaitu ada telur Paskah sebagai simbol perayaan Paskah. Telur adalah simbol kehidupan baru. Dari telur menjadi anak, sama seperti kehidupan baru yang dibawa Yesus melalui kematiannya. Tradisi telur Paskah diawali di daerah Eropa yang awalnya untuk memperingati musim semi, pergantian dari musim dingin yang di beberapa tempat di Eropa bersuhu minus dan bisa sangat membekukan sehingga seolah-olah kehidupan menjadi mati. Telur selain perayaan pergantian musim menjadi musim semi yang membawa penuh harapan, telur juga merupakan simbol makam batu, kubur yang sudah kosong, di mana Yesus keluar menyongsong hidup baru melalui kebangkitannya. Perubahan yang harus disyukuri dan dinyatakan dalam hidup umat melalui kesaksian yang bukan hanya kata-kata tetapi juga perilaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perubahan hidup dari hidup lama menjadi hidup baru di dalam kuasa kebangkitannya kita wujudkan di dalam pertobatan. Pertobatan adalah perubahan arah dan pusat hidup dari diri sendiri berubah mengarah dan memusat kepada Tuhan. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Karena sebagai manusia yang tidak sempurna, berbuat dosa merupakan hal yang terus terjadi. Pertobatan bukan sekedar bertobat dan tidak berbuat jahat lagi, tetapi mau mengakui
dengan jujur kesalahan yang diperbuat dan bukan menutupinya dengan kebohongan-kebohongan dan mau berproses dalam pembenaran Tuhan. Dalam proses pembenaran ini ada pembaruan budi, ada pembaruan pikiran dan perbuatan yang menghasilkan perubahan karakter mengarah menuju karakter Kristus. Mengganti semua pikiran kemanusiaan menjadi pikiran Allah. Semua pikiran yang tidak ilahi, yang bukan dari Tuhan, diganti dengan pikiran yang dari Tuhan. Pikiran Tuhan tercermin di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab atau kitab suci. Pikiran kita arahkan kepada kitab yang menjadi pegangan hidup kita. Ibu-ibu yang terkasih, karena ini adalah harinya kaum wanita, saya memberanikan diri untuk mengambil contoh dari kehidupan para wanita. Bagi ibu-ibu yang mungkin juga tidak ada di jemaat sini ya, di jemaat yang lain, yang suka marah-marah kepada suami atau kepada anaknya. Ingatlah, di dalam kitab suci, marahlah atas dasar kasih, dan janganlah marah hingga matahari tenggelam. Yang masih suka gibah, ngerumpi, gosip tentang orang lain yang belum tentu kebenarannya, ingatlah, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang masih suka memikirkan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, ingatlah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua segi kehidupan kita ubah, kita arahkan dan kita pusatkan kepada Tuhan melalui setiap bacaan kitab suci dan juga Alkitab. Ketika kita menemui suatu situasi, kembalilah kepada apa yang menjadi pikiran Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita menyadari dan dengan sesungguhnya bahwa Tuhan yang telah bangkit, mengalahkan kuasa maut dan memberikan hidup baru bagi kita. Inilah yang akan kita saksikan kepada dunia, bahwa kita berubah, kita bertobat, memiliki kehidupan baru melalui kebangkitan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah menjadi saksi di pengadilan, atau mungkin pernah menonton berita atau film mengenai jalannya suatu persidangan di mana seorang saksi harus melalui tahapan disumpah untuk boleh memberikan kesaksiannya. Di pengadilan, seorang saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya dan sesungguhnya di depan hakim. Keterangan dan kesaksiannya ini yang akan mendasari keputusan hakim atas suatu perkara. Kesaksian yang berdasarkan kebenaran dan suatu peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Menurut William Barclay dalam buku PA Setiap Hari, tercatat ada 3 hal yang pasti tentang seorang saksi, terutama seorang saksi Kristus. Yang pertama, seorang saksi adalah seseorang yang mengatakan, "Saya tahu ini benar." Ada kemantapan dan kepastian untuk mengatakan sebuah kebenaran. Jadi tidak berkata mungkin, atau saya kira, atau kayaknya,
yae. Tidak ada keraguan-raguan, harus dengan mantap menyatakan kebenaran. Dan juga saksi Kristus mantap mengatakan, saya tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia hidup. Yang kedua, seorang saksi yang benar tidak bersaksi hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan keteladanan. Orang lain akan lebih mudah percaya, lebih mudah mengubah hidupnya apabila mereka melihat perbuatan kita. Yang ketiga, menjadi saksi berarti menjadi taat apapun resikonya. Taat kepada apa yang sudah menjadi firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari pengalaman para murid yang tertulis di dalam bacaan Injil Lukas 24 tadi, menjadi saksi harus dimulai dari membebaskan diri dari menggunakan perasaan. Menjadi saksi jangan baper. Para murid mengalami ketakutan sebagai perasaan yang berlebihan ketika dikejutkan oleh Yesus yang tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Perasaan yang berlebihan juga terjadi pada para murid ketika mereka saking girangnya, mereka menyaksikan bahwa yang dianggap hantu itu ternyata memang benar Yesus. Sebagai pengikut Kristus saat ini, kita juga jangan sampai merasa takut, jangan sampai baperan, dan merasa kesulitan dengan terus membawa perasaan kita yang berlebihan. Baik ketika kita sadar kita tidak mengetahui peristiwa sebenarnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak mengalami peristiwa lampau di mana Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak pernah bertemu muka, tetapi kesulitan, perasaan itu janganlah menghalangi kita untuk menjadi saksi dengan mengatakan dengan mantap bahwa Tuhan Yesus benar sudah bangkit. Menjadi pengikut Kristus adalah karunia dan pemberian Allah. Di dalam bacaan kita 1 Yohanes 3 ayat 1 menyebutkan para pengikut Kristus adalah anak-anak Allah. Sebutan anak-anak Allah adalah wujud karunia atau pemberian Tuhan yang memang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Hal demikian menjadikan para pengikut Kristus sebagai yang istimewa, karena berbeda dengan dunia, tetapi yakin apabila Kristus menyatakan diri kelak menjadi sama dengan Dia yang suci. Pengikut Kristus adalah orang-orang yang percaya pada karya penyelamatan dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kepercayaan itu tentu terjadi setelah pengikut Kristus merasakan dan mengalami pertobatan dan pengampunan dosa atas dirinya. Kepercayaan ini mengandung konsekuensi adanya amanat yang harus diemban, yaitu menjadi saksi untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua manusia. Yesus yang telah bangkit tetap mengasihi dan memanggil manusia untuk bertobat serta memberikan pengampunan. Melalui pertobatan kita setiap hari, kita bisa menjadi saksi yang hidup
bahwa Tuhan yang hidup adalah pusat dari setiap pikiran kita. Pertobatan kita setiap hari kita lakukan bisa membuat orang lain melihat dan menyaksikan bahwa kita adalah pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Mari kita ubah pusat dan arah hidup kita sebagai wujud pertobatan. Bahwa kehidupan ini tidak berpusat dan mengarah kepada diri kita sendiri, tetapi berpusat dan mengarah kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa manusia tidak sempurna, memiliki keterbatasan diri, tetapi kita yakin bahwa Tuhan yang akan selalu menolong, mendidik, membimbing, dan mengarahkan hidup kita sebagai saksi kebangkitannya. Selamat mewujudkan hidup sebagai saksi Kristus melalui pertobatan sebagai tanda perubahan arah hidup dari hidup yang berpusat pada diri sendiri menjadi hidup yang berpusat kepada Tuhan. Amin.